Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kita jumpa kembali dalam ibadah live streaming hari Minggu 1 Mei 2022. Minggu yang pertama, tanggal yang pertama, minggu yang pertama kita berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah. Sekalipun ibadah kita hari ini adalah ibadah yang digunakan melalui channel YouTube GBI Double Sila Tumenten, saya mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada jemaat Tuhan yang ada, kepada umat Tuhan yang lain yang mungkin hari ini ada bersama kami dalam ibadah hari ini. Saya mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Kita masih menggunakan channel YouTube untuk ibadah karena tempat Hotel 88 yang kita gunakan diinformasikan bahwa tempat itu full book di bulan Mei. Yang kita usahakan coba di bulan Juni masih full book atau tidak. Kalau full book terus, ya sudah. Kita rumah tidak full book. Dari rumah kita menyapa. YouTube tidak full book. Yang lain masih buka. Karena ibadah kita, perjumpaan kita dengan Tuhan tidak lagi tergantung kepada gedung tempat di mana kita berada, tapi dimanapun kita berada, Tuhan itu hadir untuk melawat kita. Di rumah kita ada, kita mengangkat hati kita buka buat Tuhan. Tuhan datang untuk melawat dan memberkati kita. Untuk itu, mari kita siapkan diri kita dengan baik. Sekalipun kita di rumah, gak afdol pakem. Kalau saya itu afdol kalau pergi ke gereja. Di gereja itu kayaknya hadirat Tuhan itu luar biasa pakai. Saya menyaksikan worship leadernya menyembah Tuhan, lalu saya kayaknya nikmati. Di pendetanya khotbah saya kayak nikmati. Sama saja, Bapak Ibu di gereja sana juga duduk kan, nonton juga kan? Sama. Bedanya adalah dia di sana, kita di sana ada gedungnya, di sini nggak ada gedungnya. Kita gedungnya adalah di rumah kita. Tetap Tuhan tidak dibatasi oleh tempat. Kalau Tuhan kita dibatasi oleh tempat, hari ini kita tidak ibadah. Sudah 2 tahun kita nggak ibadah, karena nggak ke gereja-gereja. Tetap kita bersuka cita dan berpengharapan. Kita yakin Tuhan dimanapun, Allah kita dasar, tidak dibatasi oleh apapun, kapanpun, dimanapun. Ketika kita membalikkan diri menghadap kepada Dia, iman kita itu diperhitungkan oleh Tuhan. Hari ini engkau menonton, pegang handphone, laptop, PC, imanmu kepada Tuhan, Tuhan memperhadapkan diri kepadamu dan Tuhan memberkati engkau. Amin. Hari ini Bapak Ibu boleh melihat bahwa tema kita hari ini adalah tema di mana seorang hamba Tuhan, teman satu angkatan di Salatiga, Pendeta Yusaksan Nugroho, mengangkat tema adalah mengejar janji Tuhan. Saya memberikan tema ini kepada dia karena bulan ini, di bulan April, Mei, Juni, kita temanya adalah mengalami janji Tuhan. Tentang janji Tuhan. Jadi hari ini di sepanjang bulan ini kita belajar tentang janji Tuhan. Apa saja janji Tuhan. Hari ini dia memberikan temanya adalah mengejar janji Tuhan. Apa dan bagaimana, nanti kita simak bersama. Kita mulai dan mari kita satu hati, kita berdoa agar ibadah kita dapat berjalan dengan baik. Bersyukur Bapa dan berterima kasih buat kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan yang begitu baik kepada kami, sehingga kami ada lagi di bulan Mei ini. Awali bulan ini kami datang kepada Engkau, menjumpai Engkau di rumah kami. Kami menghadapkan hati kami, iman kami. Engkau yang sendiri berfirman, ketika seorang berpaling kepadamu, dia berpaling kepadamu dengan iman, dengan harapan, dengan kasihnya. Oleh karena itu kami berdoa Bapa, kami menghadapkan iman kami kepadamu, mengarahkan pandangan kami kepadamu, memuji menyembah Engkau. Kami yakin di rumah kami dijamah, yakin di rumah kami dilawat oleh Tuhan, yakin di rumah kami Engkau menjumpai kami Bapa, dan melakukan hal yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami menghadap handphone kami, laptop kami, PC kami, apapun yang dipergunakan untuk beribadah. Hari ini kami dilawat Bapa dalam nama Yesus. Jemaat Tuhan yang ada, Tuhan tolong mereka juga Bapa. Mata hati yang ada, telinga yang mendengar, mereka menyaksikan dan melihat, mereka diberkati. Kami menyerahkan puji-pujian yang ada, kami menyerahkan hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan tolong Bapa agar kami semua benar-benar dilawat dan diberkati dalam ibadah kami hari ini. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Bersyukur Bapa dan berterima kasih. Kami mulai ibadah ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu selamat beribadah. Saya berharap Bapak Ibu semua ada di rumah, kita tetap beribadah menggunakan handphone kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Dekat padamu itu rinduku,
Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembah
hidupku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung
anugerahmu, ajaib perbuatanmu yang telah kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akanmu, akan kebaikanmu. oh, hidup baru kau beri. Kau telah ubah, Kau ubah rataku jadi tarian, oh, hapuskanlah dosa dan masa laluku. katakan. Hidupku jadi lebih dari pemenang. Ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidup bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Sorak kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku Takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Besar, besar anugerahmu, ajaib perbuatanmu yang telah kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akanmu, akan kebaikanmu. hidup yang baru. Hidup baru, semuanya katakan kau ubah. Kau ubah ratapku jadi tarian, Kau hapus masa laluku. Hidupku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bernyanyi, ku berikan hidup bagimu, bagi kemuliaan. Sorak kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Everybody dance for God. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Sorak kemenangan kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi apa? Lebih dari pemenang. Bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidup bagimu, sorak kemenangan kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Oh, oh, oh. Oh, Ya Bapak Ibu dan Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam mendoakan anak-anak. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, kita bersama-sama bersatu hati mendoakan anak-anak kita. Setiap minggu, tidak henti-hentinya terus kita berdoa buat mereka. Sekalipun mungkin ada Bapak Ibu yang, oh itu anak kok didoakan di gereja Pakem. Itu anak gak ikut sekolah minggu. Yang ikut sekolah minggu,
kita bisa tahu berapa orang saja, tapi tetap kita mendoakan Bapak Ibu yang pernah mendaftar dan menyatakan diri untuk bergabung bersama gereja ini. Itu nama dan Bapak Ibu tulis nama Bapak Ibu di kertas, menyatakan bahwa saya bersedia ada dalam pengembalaan ini. Nama itu juga Alkitab, di atas batu karang ini Tuhan mendirikan jemaatnya. Bapak Ibu tertanam di sini, dan kita yang ada di sini ada keluarga Allah. Ada yang menyaksikan, ada yang lihat, ada yang tidak lihat. Tetap kami lakukan bagian kami, mendoakan anak-anak ini agar anak-anak kita menjadi anak yang sehat, kuat, pintar, cerdas. Amin. Adik-adik, di mana ini? Kumpul kepada papa dan mama, datang kepada mereka, dan kita satu hati untuk berdoa buat mereka. Mari Bapak Ibu dan Saudara saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita arahkan iman kita kepada anak-anak kita, dan sama-sama kita berdoa buat mereka. Tumpangkanlah tangan-Mu Bapa atas kehidupan anak-anak kami. Bersatu hatilah kami Bapa dan berdoa bersama dengan orang tua yang ada. Kami datang kepadamu dan membawa dan mempertaruhkan anak-anak kami ini di altar-Mu. Kami menyerahkan tubuh, jiwa, roh anak-anak kami. Kami mempersembahkan mereka di hadapan hadirat Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu kami berdoa dan berkata kepada anak kami. Anakmu Adeline, anakmu Sandra, anakmu Alicia, anakmu Ica, anakmu Suho, anakmu Alicia Greseli, anakmu Kevin, anakmu Sena, anakmu Sean, anakmu Dylan, anakmu Jovanka, anakmu Nathan, anakmu Angel, anakmu Ayumi, anakmu Carlos, anakmu Angel, anakmu Vincent Jonathan, anakmu Casey Everly, anakmu Albert maupun anakmu Robert. Kami berdoa dan menyerahkannya juga ke dalam tangan Tuhan. Anakmu Berlian Aubrey, anakmu Ansipora, anakmu Renner, anakmu Rachel, anakmu Gabriel Nathanael Setiawan, anakmu Jesslyn, anakmu Jesse, anakmu Jeff, anakmu Frederick, anakmu Reynold, dan anakmu Christina yang sedang kuliah. Kami tetap menyerahkan dan mempertaruhkan anak-anak kami. Kami yakin akan campur tangan Tuhan dalam kehidupan anak-anak kami. Sebagai manusia kami terbatas dalam hal mendidik, membina, dan membesarkan mereka. Namun kami tetap tiap minggu, tiap hari, tiap jam kami tetap berseru kepada Tuhan. Biarlah tangan Tuhan sendiri memegang mereka, menuntun mereka, dan selalu senantiasa menolong mereka dalam setiap apa yang mereka lakukan dan kerjakan. Keluar masuk mereka ditolong dan dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Darah Yesus berkuasa atas kehidupan mereka, membalut mereka, menyucikan mereka, menguduskan mereka. Segala roh-roh jahat, segala pengaruh dan kuasa kegelapan, baik pengaruh melalui film-film menonton, pengaruh melalui lingkungan yang ada, pengaruh melalui teman-teman, maupun pengaruh apapun yang membuat mereka tidak setia kepadamu, kami halaukan itu semua dalam nama Yesus. Jika Tuhan jumpai dalam kehidupan anak-anak kami, mereka mengalami sakit, kelemahan dalam tubuh karena batuk, pilek, flu, apapun itu, kami berdoa disembuhkanlah mereka dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami pertaruhkan anak-anak kami, kehidupan mereka, dan orang tua yang mendidik dan membina. Tuhan tolong mereka dalam bisnis usaha mereka juga Tuhan berkati. Anak-anak kami dalam sekolah mereka juga Tuhan tolong Bapa, agar sekolah mereka menjadi anak yang pintar dan sukses selalu. Mereka juga akan kuliah juga Tuhan tolong Bapa. Mata kuliah yang ada juga Tuhan campur tangan. Mereka menyelesaikan semuanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Keperluan kebutuhan dari orang tua yang Tuhan cukupkan itu dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik boleh kembali pegang handphone atau nonton, tapi nonton sekolah minggu yang sudah disiapkan oleh Kak Karyanita. Salam bagi kita semua. Sepasti fajar di pagi hari yang selalu terbit tepat pada waktunya. Aku mau percaya Tuhan bahwa pertolongan-Mu bagiku akan selalu sampai tepat pada waktunya. Sekalipun aku belum melihat apapun hari ini, aku mau tetap percaya padamu, percaya pada janji-janji-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah
yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yusak Sanugroho. Ya, satu teman, satu angkatan dari Salatiga, dia ada di Jakarta. Hari ini saya nggak tahu dia di Jakarta atau di Kupang, karena dia ada pelayanan misi. Jadi hari ini saya mengundang dia untuk bersedia untuk mengisi di ibadah kita, dan dia bersedia. Dan saya berharap Bapak Ibu boleh siapkan hati kita untuk diberkati lewat firman Tuhan hari ini. Mengangkat tema adalah mengejar janji Tuhan. Apa dan bagaimana? Bagaimana cara kita mengejar janji Tuhan? Mari kita sama-sama menyimak dan mengikutinya dalam yang boleh kita diberkati. Selamat mendengar firman Tuhan. Waktu dan tempat saya persilakan kepada hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Salam bagi kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara, di nama
Tuhan, saya kembali boleh bersama-sama jumpa dengan Bapak Ibu kesempatan ini. Karena kemurahan Tuhan, Ibu, saya menerima undangan dari Bapak Gembala kurang lebih 2 bulan lalu ketika saya sedang mengatur jadwal saya untuk ada pelayanan di Indonesia Timur. Nah, beliau bisa nggak mengisi lagi? Oke, saya atur jadwal dan akhirnya ketemulah jadwalnya. Dan puji nama Tuhan, kalau beliau memberikan tema yang akan kita bahas saat ini mengenai janji Tuhan. Bicara tentang janji Tuhan itu hal yang luar biasa. Kenapa? Karena janji Tuhan itu biasanya hal-hal yang keren, biasanya hal-hal yang luar biasa. Nah, tapi ya saya tidak akan langsung membahas, wah janji Tuhan itu keren, tidak. Tapi kita akan melihat bagaimana sebenarnya janji Tuhan. Maka saya kasih tema satu kata kerja di atas, di depan janji Tuhan. Mengejar janji Tuhan. Bicara mengenai mengejar, saya teringat beberapa kali dalam pelayanan ketika saya hendak ke satu tempat dan saya sudah pesan tiket pesawat, itu masih mending kalau penerbangannya itu bukan penerbangan connecting, tapi begitu penerbangannya connecting, wah itu jadi masalah besar. Kenapa? Karena kadang connectingnya ketika transit itu tidak selalu seperti yang kita angankan, tidak seperti yang kita harapkan, tidak melulu mulus 100%. Beberapa kali saya harus lari mengejar tempat check-in-nya, tempat boarding gate-nya. Itu pengalaman-pengalaman yang indah yang Tuhan izinkan. Nah, itu mengejar. Contoh mengejar saja, contoh mengejar. Kalau anak-anak muda, Bapak Ibu yang punya harapan yang luar biasa, pasti mengejar mimpi, ya, tuh. Nah, oke. Itu mulai mengejar sedikit. Lalu janji Tuhan. Kita akan buka sedikit. Saya akan memberikan sebuah contoh mengenai janji Tuhan. Salah satunya ini. Ya, akan saya bacakan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itu janji Tuhan kepada kita semua orang percaya, bukan hanya pada saat perjanjian lama ditulis, perjanjian baru disusun, diterjemahkan, dan saat ini kita baca, tetapi itu kan terus-menerus bahwa Tuhan punya janji buat kita semua. Punya janji. Masalahnya adalah ketika janji itu seolah-olah tidak sesuai dengan keadaan yang kita hadapi sekarang, Bapak Ibu Saudara. Wah, masalah besar. Kenapa saya katakan? Coba kita lihat kita yang sedang terjadi dalam dunia masa kini. Kegaduhan apa yang sedang terjadi saat ini? Dunia ini saat ini sedang gaduh loh. Dunia sedang gaduh loh. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Dan keadaan itu tidak semakin baik, Bapak Saudara. Keadaan semakin tidak menentu. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi bahkan 3-4 jam ke depan. Kita tidak tahu apa akan yang terjadi. Tetapi oleh kemurahan Tuhan kita sebetulnya ini bisa tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Oke, kegaduhan dunia masa kini itu sebetulnya dasarnya apa sih? Berdasar pada apa sih? 3 pertanyaan saja sebetulnya yang itu sudah pernah diungkapkan oleh Tuhan Yesus bersama-sama dengan muridnya. Apa saja? Apa yang akan dimakan? Itu yang pertama. Apa yang akan diminum? Itu yang kedua. Dan apa yang akan dipakai? Itu kegaduhan yang terjadi saat ini. Besok makan apa? Atau minum yang sehat seperti apa? Atau mau pakai baju yang mana? Itu gaduh. Jangankan orang yang tidak punya, orang yang berada pun mereka juga berpikir, saya makan apa? Tidak semua Bapak Ibu Saudara orang yang berada, yang punya duit banyak itu seolah-olah makan barang. Enggak, semua. Makanya Yesus berkata kepada murid-muridnya,
Jangan kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Itu pertanyaan yang sudah, dan dalam perikop itu Tuhan Yesus mengulang beberapa kali. Dia memberikan contoh. Kamu lihat burung di udara, kamu lihat bunga di padang. Apakah Tuhan Yesus pada saat itu sedang mengajak muridnya untuk menjadi ceroboh dengan berlaku bahwa kalau burung saja Tuhan pelihara, ya sudah, ngapain kita? Tidak seperti itu. Ya, tidak, bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi Tuhan berkata tidak boleh. Kita akan lihat dalam Matius 6 ayat 32. Ya, saya bacakan. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Saya garis bawahi, dicari. Kata dicari ini menarik sekali. Matius menulis kata dicari ini dalam bahasa aslinya dengan kata kerja yang sama. Itu ada dua tempat yang berbeda. Yang pertama ada di Matius pasal 12 ayat 39. Lalu ada di Matius 16 ayat yang keempat. Oke, saya ulangi, Matius pasal 12 ayat 39. Mungkin Bapak Ibu Saudara bingung, mana kata dicari? Kata kerja yang diterjemahkan dicari dalam Matius 6 ayat 32 ini, di dalam Matius 12 ayat 39 itu diterjemahkan dengan meminta, tanda meminta dengan meminta. Lalu di Matius 16 ayat 4 diterjemahkan dengan menuntut, tanda meminta dengan sangat menuntut. Sebagai orang yang terlibat dalam atau pegiat penerjemahan Alkitab, Bapak Ibu Saudara, kata ini sebetulnya dapat diterjemahkan dengan lebih jelas, ya, dapat diterjemahkan karena di beberapa bahasa di daerah mereka juga suka bertanya kepada saya, Pak, kenapa dicari di sini seperti ini? Dan seterusnya. Nah, saya suka menjelaskan kepada mereka, kata dicari ini dapat diterjemahkan dengan semua itu dikhawatirkan, semua itu terus-menerus dipikirkan, atau bahkan semuanya itu disibukkan untuk dituntut oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi kita mesti melihat bedanya dulu. Kenapa Yesus dia langsung berkata, jangan kamu bertanya, berpikir, be anxious. Kenapa? Karena hal itu menjadi beban bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Lalu yang kedua, karena Bapa di surga itu tahu kamu butuh, itu semua butuh. Bapa di surga itu tahu. Terus bagaimana? Apakah sampai di sini saja? Tuhan Yesus itu sampai berkata 2 kali loh di dalam perikop itu, jangan khawatir, jangan khawatir. Memang orang-orang dunia yang tidak mengenal Allah akan terus-menerus mengejar hal itu. Akan terus-menerus mengejar hal yang demikian. Mereka berpikir bagaimana saya mau makan, bagaimana saya mau minum, apa yang mau saya pakai besok. Itu yang dipikirkan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Maka tidak heran kalau banyak orang yang terjebak pada hal-hal yang bertentangan dengan hukum yang berlaku di masyarakat, bahkan berlaku hukumnya Tuhan. Lalu bagaimana dengan anak-anak Tuhan? Apakah kita menjadi pasif, menjadi ceroboh? Kita kan seperti burung. Tuhan ada bilang seperti burung dipelihara. Tidak, ya, tidak. Ketika Yesus memberikan gambaran hal itu, saya bilang tadi, tidak sedang mengajak murid-muridnya untuk menjadi ceroboh. Dalam artian tidak bekerja sama sekali, hanya berharap
Kalau orang ini bahasa planet lain, Credo Lumahing Asta. Mungkin Bapak Ibu tahu. Nah, oke. Bukan seperti itu, tidak. Lalu bagaimana sih Tuhan itu memberikan jalan keluar? Kalau kita perhatikan selanjutnya. Kebutuhan hidup itu memang dicari bangsa-bangsa yang Allah. Tapi kebutuhan hidup juga Bapa di surga tahu kebutuhanmu apa hari ini. Kebutuhanmu itu apa? Nah, ambil dalam Mazmur pasal 103 ayat 19. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Kita garis bawahi dulu itu, Mazmur 103 ayat 19. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Dalam arti gitu, Tuhan adalah Raja. Kalau Tuhan adalah Raja, maka Dia yang berkuasa. Oke, sampai di situ dulu. Keep it in your mind. Pegang itu dalam hati. Lalu kita lihat sekarang Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Nah, di Mazmur tadi kita sudah melihat Tuhan adalah Raja. Dia sudah menegakkan tahtanya dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Jadi kalau di dalam Matius mencatat carilah dahulu kerajaan Allah. Nah, ini dia. Frasa kerajaan Allah, Bapak Ibu Saudara, dalam pengalaman saya, ketika saya memeriksa hasil terjemahan di daerah-daerah, ya, ternyata mereka kesulitan loh untuk memahami kata kerajaan Allah. Dan ini memang termasuk kata kunci yang cukup sulit. Cukup sulit. Memang di dalam Matius, kata kerajaan Allah itu kurang lebih dipakai hanya 5 kali. Selain itu dipakai kerajaan surga. Tentunya ada alasan khusus yang penulis Injil Matius ini punya sesuatu. Saya tidak akan jelaskan sekarang, mungkin pada kesempatan yang lain. Nah, setiap daerah ternyata tidak punya konsep yang sama. Bahkan mereka berpikir kerajaan Allah itu berarti kita harus nyari rumahnya Tuhan. Nah, kerajaan Allah adalah tempat di mana Allah memerintah. Carilah dahulu kerajaan Allah. Oke. Sekarang bagaimana caranya? Kalau begitu sudahlah. Bagaimana caranya menemukan tempat mencari kerajaan Allah ini? Bagaimana caranya? Wow, mungkin cukup membingungkan dan mungkin cukup sering kita dengar bagaimana cara mencari kerajaan, bagaimana bisa mencari kerajaan Allah. Kalau kerajaan Allah tadi adalah tempat di mana Allah memerintahkan sebagai raja, maka bagaimana caranya mengejar janji Tuhan supaya yang pertama, ini saya kutip dari buku, ya. Saya kutip dari buku. Saya lupa yang benar di PowerPoint. Nah, mengejar Tuhan itu bagaimana? Menyerahkan diri kepada Tuhan, tunduk kepada Tuhan. Nah, mungkin bagaimana tunduk? Sederhananya sekali. Seringkali saya memberikan pengertian sederhana kepada rekan-rekan atau teman-teman anak-anak Tuhan yang terlibat sebagai penerjemahan di daerah. Bagaimana sih caranya? Jadikan Tuhan sebagai raja dalam hidup dan tunduk kepadanya. Menjadikan Tuhan sebagai raja dan tunduk kepadanya. Yesus dengan jelas menyatakan bahwa usaha yang terbaik dari murid-muridnya adalah mengarahkan kehidupan mereka kepada Tuhan sebagai Raja.
tidak banyak daerah suku yang punya sejarah kerajaan, kesultanan. Tidak banyak. Ada beberapa suku yang mereka konsep raja itu bahkan mereka tidak tahu, karena mereka berpikir hanya ada kepala suku, itu tingkat yang paling tinggi. Nah, seperti itu. Jadi segala sesuatunya ada di tangan Tuhan. Lalu yang kedua, Bapak Ibu ingat doa Bapa kami dalam Matius pasal 6 ayat 9 sampai 15. Mencari kerajaan Tuhan. Hal yang kedua adalah dengan meletakkan tiga permohonan utama yang bukan utama, tiga permohonan pertama yang ada dalam doa Bapa kami. Kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dulu, baru kemudian kan berikanlah kami makanan kami secukupnya, dan seterusnya dan seterusnya. Tiga hal yang utama adalah yang pertama, bukan yang utama. Tiga hal yang pertama. Jadi mereka, orang-orang percaya, kita semua itu harus tunduk kepada Tuhan sepenuhnya. Tanggung jawabnya apa? Dan memberitakan kabar baik kepada Tuhan. Lalu yang terakhir adalah hidup sebagaimana caranya Tuhan inginkan, bukan yang kita inginkan. Oh, saya hari ini mau ke sini sama. Oh, tidak. Jangan pernah berkata kepada Tuhan, saya sudah cari Tuhan, kalau hidupmu saja masih semau. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau mengejar Tuhan, ketika kita mau mengejar janji Tuhan, kita harus tahu bagaimana Tuhan itu janjinya banyak sekali dari di Alkitab. Kalau Bapak Ibu Saudara baca, banyak janji Tuhan. Bagaimana engkau mengejar janji itu? Tentunya ada bagaimana diri Anda, diri Bapak Ibu berlaku di hadapan Tuhan. Matius 6 ayat 33, penutup yang menjadikan kita semua percaya bahwa Tuhan memberkati kita. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ada janji Tuhan, tapi untuk mendapatkan janji itu, ketika kita mau mengejar janji itu, ada hal yang harus dilakukan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tadi sudah saya sampaikan. Puji nama Tuhan, biarlah firman Allah menjadi kekuatan bagi Bapak Ibu Saudara. Ya, Bapak Ibu dan Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, saya percaya bahwa kita semua sudah mendengar dan mengikuti kebenaran firman Tuhan. Saya yakin bahwa firman Tuhan hari ini menguatkan dan memberkati kita. Sebagaimana firman Tuhan yang hari ini disampaikan kepada kita, saya percaya bahwa Bapak Ibu semua sudah menyimak dengan baik. Saya atas nama pribadi dan seluruh jemaat Tuhan mengucapkan banyak terima kasih kepada Pendeta Yusaksan atas kebenaran firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan hari ini mengajar kita tentang mengejar janji Tuhan, yaitu ada kegaduhan masa kini. Ada kegaduhan masa kini, ada 3 kegaduhan masa kini, yaitu apa yang akan dimakan, itu suatu kegaduhan, dan apa yang akan diminum, dan apa yang akan dipakai, itu satu kegaduhan di masa kini. Masa yang akan datang akan muncul kegaduhan-kegaduhan seperti ini. Tapi hari ini kita belajar dengar firman Tuhan di Matius pasal 6:31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan hendak kami makan, apakah yang akan hendak kami minum, apakah yang hendak kami pakai. Ya, kita tidak usah khawatir, karena ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan itu semua. Semua itu diperlukan oleh kita. Berarti kita tidak butuh pakaian, kita tidak butuh makan, tidak, kita butuh semua. Tapi yang penting utama dalam kehidupan kita adalah carilah dahulu kerajaan Allah. Nah, hari ini sudah jelaskan bagi kita bagaimana cara kita untuk mengejar janji Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita mengejar janji Tuhan. Yaitu yang pertama adalah supaya kita menyerahkan hidupan kita kepada Tuhan.
menyerahkan semua yang menjadi harapan dan doa kita, menyerahkan semua yang menjadi pergumulanmu, masalahmu, diserahkan kepada Tuhan. Jangan engkau pegang sendiri, tapi serahkan kepada Tuhan. Hari ini sudah dijelaskan kepada kita. Lalu bukan hanya itu saudara, belajar untuk memberikan kesaksian, memberitakan kabar baik kepada orang lain bahwa saya sudah berubah, saya sudah hidupnya benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Lalu hidup di dalamnya menjadi gaya hidup, menjadi gaya hidup orang beriman, menjadi gaya hidup orang yang percaya. Jadi terus andalkan Tuhan, jangan sedikit-sedikit cengeng atau nangis atau lain sebagainya, atau mengerutu atau protes kepada Tuhan. Tuhan kok begini, kok tidak. Tuhan itu tahu apa yang kita perlukan dan apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu kita butuh makan dan minum. Tuhan tahu kita butuh pakaian. Tuhan tahu kita butuh yang namanya disembuhkan. Tuhan tahu itu semua. Tapi yang penting Tuhan bilang apa? Cari dahulu kerajaan Allah. Amin. Saya diberkati melalui firman Tuhan hari ini, dan kami semua diberkati. Saya mengucapkan banyak terima kasih, dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu boleh siapkan roti dan anggur yang ada di rumah, boleh taruhkan ke depan, dan kita sama-sama bersatu hati menyatukan iman kita, berdoa buat roti dan anggur. Ini adalah roti yang anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan. Diawali bulan Mei ini, tanggal yang ke-1 kita mengawali dengan berjalan hidup tinggal bersama dengan Tuhan. Bahkan Tuhan barang siapa makan roti dan anggur ini, dia memperingati kematian Tuhan, dia menghargai pengorbanan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Kita satu hati dan kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Yesus kami bersyukur Bapa, dan terima kasih buat roti dan anggur yang ada. Sebelum kami sehidangan Engkau, kami berdoa buat roti dan anggur. Ini adalah roti dan anggur secara lahiriah. Namun kami yakin ini adalah tubuh-Mu dan darah-Mu yang telah dicurahkan. Ini melambangkan tubuh-Mu dan darah-Mu yang telah dicurahkan untuk penebusan dosa-dosa kami, untuk menyatukan kami dengan Engkau. Engkau rela berkorban mati di atas kayu salib untuk menggantikan kami. Engkau boleh membawa kami kemenangan. Engkau memberikan kami kedamaian. Engkau memberikan kami sukacita. Engkau memberikan kami pengharapan. Engkau memberikan kami hidup yang kekal itu. Oleh kami berdoa, kuduskan dan berkati roti dan anggur yang kami sediakan, baik yang jemaat Tuhan yang sediakan di rumah maupun hamba-Mu. Dikuduskan dan diberkati roti anggur kami Bapa, dalam nama Bapa, Putra dan Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga ketika kami makan roti dan anggur ini, kami menjadi satu dengan Engkau, Engkau menjadi satu dengan kami. Ini adalah tubuh-Mu yang benar-benar menjadi melambangkan tubuh-Mu, sehingga kami benar memiliki tubuh Kristus dalam kehidupan ini. Pikiran kami, hidup kami dibaharui dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, boleh mengambil roti yang ada di tangan, dipegang di tangan kanan Bapak Ibu, dan dengarkanlah firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucap syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Jika saudara percaya, katakan amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita angkat roti di atas kepala kita, tanda kita mengakui tubuh Kristus yang berkuasa atas kehidupan kita, dan sama-sama dengan iman kita berdoa. Saya berharap Bapak Ibu boleh mengikuti saya dengan doa. Kita berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh Kristus yang terpecah, yang memberikanku kepastian hidup kekal di surga, yang menyempurnakan tubuh, jiwa, dan rohku, yang menjadikanku warga kerajaan Allah, yang berhak untuk menerima segala janji dan berkat-berkat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah mengubah sifat dan karakterku, sehingga hidupku dibaharui, hatiku dibaharui, pikiranku dibaharui, perkataanku dibaharui, keluargaku dibaharui, dan masa depanku dibaharui. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah penyakitku disembuhkan, segala kelemahan tubuhku, segala kutuk penyakit, dan segala penderitaanku sudah diselesaikannya di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah mengubah sifat dan karakterku,
Aku bebas dari segala malapetaka, mara bahaya, niat orang jahat dan kecelakaan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, hidupku disempurnakan untuk kemuliaan nama-Mu. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu boleh ngambil cawan yang ada di rumah Bapak Ibu, dan kita satu hati. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Kita angkat cawan di atas kepala kita, tanda kita mengakui darah Kristus berkuasa atas kehidupan kita. Dan sama-sama kita berdoa. Bapak Ibu boleh mengikuti doa saya. Kita satu hati dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah Kristus yang tertumpah. Aku percaya melalui darah Kristus tertumpah, hidupku telah lunas dibayar. Aku bukan milik dunia, hidupku milik Kristus, sehingga aku tidak berada dalam gelap, melainkan dalam terang yang ajaib bersama dengan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah Kristus yang tertumpah. Segala kuasa kegelapan dihancurkan, hidupku dipagari, kuasa Tuhan menjagaiku dan menjagai keluargaku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah Kristus yang tertumpah. Aku bebas dari segala kutuk dosa, kutuk penderitaan, kutuk keturunan, dan segala kutuk yang diucapkan orang lain kepadaku. Hidupku berkelimpahan, tidak akan kekurangan. Hidupku akan selalu mengalami terobosan untuk meraih janji Tuhan dan berjalan dalam mujizat setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, hidupku dipulihkan dan disempurnakan, sehingga layak menjadi warga kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Berterima kasihlah kepada Tuhan yang telah mengawalin hidupmu, yang telah memegang hidupmu, menuntun engkau, bahkan yang telah mengorbankan dirinya bagi kita, yang mati di atas kayu salib, berkorban buat kita. Kita bersyukur dan berterima kasih. Melangkah masuk di awal bulan ini, bulan yang kelima di tahun 2022. Kalau kita ada sampai hari ini, tangan yang kuat, tangan yang berkuasa atas kehidupan kami. Dia selalu peduli dengan kita, dia selalu memperhatikan kita, dia tidak pernah melupakan kita. Sekalipun di rumah kita beribadah bersekutu, tetap dia menjumpai kita dan berkata, dia mengasihi kita, dia peduli dengan kita, dia mau menolong kita, dia mau mengangkat kita, dia mau memulihkan kita, dia mau sembuhkan kita. Oleh darah Yesus yang berkuasa atas kehidupan kami, kami disucikan, kami dikuduskan. Hari ini kami boleh satu dengan engkau. Tetap engkau baik adanya. Terima kasih. Terima kasih. Diberkati kami Bapak, diberkati Bapak, diberkati kami dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Syukur bagimu Bapak, bersyukur, berterima kasih atas anugerahmu dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita ibadah minggu depan kita masih menggunakan channel YouTube, dan saya berharap Bapak Ibu boleh mengikuti ibadah lewat channel YouTube sampai bulan Juni. Saya tetap lobby untuk Hotel 88 bisa kita gunakan, karena kita keadaan ini kita tidak bisa langsung membook sepanjang tahun itu, karena harus, kalau sepanjang tahun itu kita harus bayar di muka. Maka kita harus ini karena kita pas pakai kita bayar, pas dia kosong ya kita isi. Karena memang kita belum punya tempat secara permanen. Kita doakan agar kita memiliki satu tempat permanen, tempat ibadah secara permanen, sehingga kita akan melakukan kegiatan pertemuan secara tatap muka rutin di tempat itu. Doakan itu terus. Doakan juga untuk pentabesan gereja kita, dana yang dibutuhkan juga untuk sewa hotel juga Bapak Ibu doakan.
Buat Bapak Ibu yang memberikan korban persembahan, baik persembahan maupun perpuluhan, masuk kepada deskripsi, nomor rekeningnya ada di sana. Untuk sementara, nomor rekening masih pakai nomor pribadi saya. Nanti kalau kita sudah ditabiskan, ada SK-nya, baru kita boleh buka atas nama gereja kita. Itu saja buat Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan pastoral, baptisan air, penyerahan anak, kedukaan atau ucapan syukur, doa yang lain, atau pernikahan dan atau baptisan. Bapak Ibu bisa masuk kepada deskripsi nomor WhatsApp saya situ dan mau WhatsApp saya nanya tentang syarat-syaratnya seperti apa. Nanti saya beritahu di situ. Oke, dan kita akan akhiri. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk beribadah hari ini. Simpatisan yang ada, Bapak Ibu yang telah hadir dalam ibadah hari ini juga saya mengucapkan terima kasih. Selalu kita ada dalam lindungan Tuhan. Satu hati dan kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Bapa, kami datang kepadamu. Kami bersyukur Bapa di akhir daripada ibadah ini, Tuhan Engkau begitu baik kepada kami, telah menolong kami dan memampukan kami Bapa, sehingga kami ada satu kesempatan lagi di rumah-Mu. Kami beribadah, bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Di rumah kami boleh berjumpa dengan Engkau Bapa, sekalipun kami melalui live streaming, tapi kami percaya Tuhan Engkau hadir dimanapun untuk menolong dan memberkati kami. Secara khusus Bapa, hamba-Mu berdoa buat anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang telah meluangkan waktu mereka untuk beribadah di hari ini. Diberkatilah mereka Bapa dalam nama Yesus. Waktu yang mereka pergunakan untuk beribadah, bersekutu kepada Engkau, sekalipun melalui PC, handphone, laptop yang ada, tapi kami yakin bahwa Tuhan akan mencurahkan berkat Tuhan dalam kehidupan kami dalam nama Yesus. Secara khusus sama berdoa buat jemaat Tuhan yang sedang bergumul Bapa untuk kehidupan mereka dalam berbisnis. Kami berdoa Bapa, Tuhan pulihkan bisnis mereka. Sedia kalanya mereka mengalami pandemi ini dan mereka mengalami kekurangan dalam bisnis mereka. Mereka mengalami hal-hal yang mungkin buat mereka ada hal yang kurang dalam bisnis ini. Namun kami yakin Tuhan pasti memulihkan. Kami berdoa dan minta dalam nama Yesus, pulihkan anak-anak-Mu dalam bisnis mereka. Mereka yang sedang bekerja, Tuhan tolong Bapak agar pekerjaan mereka kerjakan, mereka bekerja dengan maksimal dan untuk kemuliaan nama-Mu. Diberkatilah pekerjaan mereka Bapak dalam nama Yesus. Mereka membutuhkan pekerjaan juga, diberkati Bapak. Berikan mereka tempat pekerjaan yang layak untuk kemuliaan nama-Mu dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa Bapak buat mereka yang sedang bergumul dalam rumah tangga mereka. Biarlah kami berdoa kasih-Mu yang mula-mula itu terus mengalir dalam rumah tangga jemaat-Mu. Kami berdoa dan memberkati rumah tangga yang ada. Setiap rumah tangga diberkati Bapa dalam nama Yesus. Kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan terus mengalir dalam kehidupan rumah tangga yang ada dalam nama Yesus. Mereka yang bergumul Bapa untuk memiliki keturunan, sebagaimana kebenaran firman-Mu berkata kepada Sarah bahwa Sarah akan memiliki anak, bahwa Sarah akan dibukakan kandungannya. Sekalipun tidak ada dasar untuk Sarah dan Abraham berharap, namun mereka percaya janji itu. Dan biarlah sebagaimana firman-Mu yang kami terima siang hari ini, kami mau Bapa, janji-Mu bahwa Engkau akan memberikan kami keturunan, Engkau memberkati kami dan Engkau akan memberkati kami dengan keturunan ilahi. Oleh karena itu kami berdoa Bapa, mereka mengharapkan keturunan. Seluruh sidang Jumat Tuhan, bahkan anak-anak-Mu yang menyaksikan ini, mereka mengharapkan keturunan. Kami minta dan berdoa, minta itu Bapa terjadi dalam nama Yesus. Mereka terima itu Bapa dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Jika Tuhan jumpai dalam sidang jemaat-Mu yang saat ini mengalami sakit, mereka mengalami sakit karena batuk, pilek, flu, demam, apapun itu. Bahkan mereka mengalami sakit, gangguan dalam ginjal, gangguan dalam lambung, gangguan dalam mata, gangguan dalam telinga, gangguan dalam saraf. Kami berdoa Bapa, oleh bilur-bilur-Mu, semua umat Tuhan mata yang menyaksikan ini, mereka menjadi sembuh dalam nama Yesus. Diberkatilah mereka selalu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami pertaruhkan seluruh sidang jemaat-Mu. Oma Wesley Terore Tuhan tolong Bapa, menolong selalu Oma ini dalam kehidupannya sebagai orang tua di gereja ini. Om Hani, Tante Selvi Onola juga Tuhan tolong. Bu Helen juga Tuhan tolong. Kami yakin bahwa orang tua yang ada di gereja ini, Papa dan Mama Jeffrey, Papa dan Mama daripada Santi dan Jeffrey, Papa dan Mama daripada Christine juga Tuhan tolong Papa. Papa dan Mama daripada Desi dan
Melin, kami juga berdoa Bapa, tumpangkanlah tangan-Mu atas kehidupan orang tua yang ada, dan diberkatilah mereka Bapa, kehidupan mereka sebagai orang tua hamba-Mu, baik mama yang ada di Pulau Semau maupun mami yang ada di Kertajaya. Kami mau katakan kepada orang tua kami bahwa mereka selalu dipelihara tubuh, jiwa dan rohnya dalam nama Yesus. Secara fisik memang kami lemah, secara fisik memang kami mengalami penuaan, tapi kami yakin iman kami kuat di dalam Engkau, roh kami kuat di dalam Engkau. Diberkati orang-orang tua ini Bapa dalam nama Yesus. Leni dan juga keluarganya Bapa, keluarga dari Pak Johan Senjeri, keluarga besarnya, orang tuanya Tuhan, tolong Bapa campur tangan dalam kehidupannya, dalam berbisnis Tuhan, selalu sertai setiap apa yang dilakukannya untuk pekerjaan-Mu Tuhan, selalu tolong menyertainya Bapa dalam nama Yesus. Pak Bui dan juga istri dan juga ketiga anak diberkati Bapa dalam nama Yesus. Santi dan Jeffrey diberkati Bapa dalam nama Yesus. Ibu Liana dan juga anaknya dan juga Sali diberkati Bapak Tuhan. Tolong selalu Bapak dalam nama Yesus. Vivi dan juga Pak Hengki Tuhan tolong berkati. Rinawati dan juga Rudi, Ray dan Sanda Tuhan tolong Bapak menyertai keluarga ini Bapak dalam nama Yesus. Desi, Melin, Jolie, Julie berkati Bapak dalam nama Yesus. Hendra dan juga Christine Tuhan tolong berkati. Bahkan juga kami berdoa buat Daniel dan pasangannya diberkati Bapak dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu bagi mereka Bapak. Pak Tony, Pak Atek, Dev juga Tuhan tolong sertai Dev sebagai dokter muda yang ada garis depan dalam penanganan COVID juga Tuhan sertai selalu. Wahyudi dan istri dan anak Tuhan berkati. Ibu Alin dan juga suami dan juga ketiga anaknya Ayumi, Angel dan Karos diberkati Bapak. Joni dan juga Mega dan juga ketiga anaknya Tuhan tolong Tuhan sertai selalu Bapak. Nyatakan kuasa-Mu bagi keluarga ini selalu Bapak. Bahkan kami juga berdoa Bapak buat Ibu Damayanti dan juga suami dan anaknya Agnes, Bapak Ignatius, kami serahkan keluarga ini juga dalam nama Yesus Tuhan tolong Bapak. Bahkan anakmu Mian dan Mekel Tuhan tolong selalu nyatakan kuasa-Mu campur tangan Tuhan dalam kehidupan mereka Bapak. Kami berkati dalam nama Yesus. Ibu Suryati dan juga kedua anak Tuhan tolong Tuhan berkati. Bu Sumi dan juga suami dan ketiga anak Tuhan tolong Tuhan berkati Bapak dalam nama Yesus. Willy dan Lauren juga Tuhan tolong Tuhan berkati Bapak dalam nama Yesus. Pak Bambang dan Vivi juga Tuhan tolong Bapak dengan anaknya Tuhan tolong berkati. Dan kami juga Vincent dan Jessica Tuhan tolong Tuhan berkati. Agnes dan juga kedua anaknya Tuhan tolong. Cecilia, Yoel dan Indah Tuhan tolong. Michelle dan juga suami Tuhan tolong. Kathleen dan suami juga anaknya Tuhan tolong. Cynthia dan Joseph juga akan berdoa berkati Bapak dalam nama Yesus. Bahkan mamanya, orang tuanya Ibu Bong Kim Hyom dan adiknya Siska Tuhan tolong Tuhan berkati juga Bapak dalam nama Yesus. Devin dan Sonia, bahkan Dion dan Nerissa Tuhan berkati Bapak dalam nama Yesus. Cecilia, Rael dan Sansan Tuhan berkati. Kenneth dan juga Ive Kayana Tuhan tolong Tuhan berkati. Kami berdoa juga buat Randi Tuhan tolong Bapak. Kalau berapa hari yang lalu mau mendengar kabar dia mengalami stroke di bagian lidah, kami berdoa Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa buat mama daripada Dion yang mengalami juga sakit karena stroke, kami berdoa Bapak oleh bilur-Mu sembuh dalam nama Yesus. Campur tangan yang luar biasa dalam kehidupan umat Tuhan jemaat-Mu Bapak. Pak Ali Tanu dan juga istri dan anak. Bahkan kami juga berdoa Bapak buat anakmu Verly dan juga suami dan anak. Tuhan tolong Tuhan sertai selalu Bapak. Nyatakan kuasa-Mu, pertolongan-Mu buat seluruh sidang jemaat-Mu. Dimanapun keluar masuk mereka ditolong, dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Dalam berliburan ini kami akan pergi melakukan segala aktivitas kami untuk berlibur. Kami selalu mohon kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan menyertai kami, melindungi kami, memagari kami, sehingga kemanapun kami pergi kami selalu aman dalam lindungan Tuhan. Tangan yang kuat selalu menyertai dan menopang kami. Terima kasih Tuhan. Mata, hati, dan telinga melihat ini diberkati. Bahkan tangan yang terulur untuk memberikan korban persembahan, kami berdoa bahkan perpuluhan, diberkatilah tangan-tangan yang ulur ini dalam nama Yesus. Mereka memberi dengan iman, mereka memberi dengan sukacita, mereka memberi dengan harapan Tuhan pasti melipat gandakan berkat Tuhan dalam hidupannya. Tuhan akan melalukan belalang-belalang pelahap dalam kehidupannya. Tuhan memagari kehidupannya, milik kepunyaannya, kehidupan dipagari dengan luar biasa. Kami berdoa dan memberkati mereka dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Terima kasih bangsa kami Indonesia, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Komplek lingkungan tempat di mana kami berada juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Diberkati selalu. Bangsa pilihan-Mu juga kami berdoa diberkati Bapa. Keadaan bangsa kami Indonesia kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Gereja ini juga kami serahkan, kami pertaruhkan Bapa. Kami membutuhkan tempat untuk kami beribadah, kami berhimpun untuk tatap muka. Oleh karena itu kami berdoa dan kami minta tempat untuk kami beribadah secara permanen. Kami minta itu Bapa dalam nama Yesus.
Untuk sementara kami membutuhkan dana untuk kami sewa tempat hotel yang ada. Kami berdoa Tuhan sediakan dana itu untuk gereja ini. Dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Bapa untuk pentabisan gereja ini. Kami berdoa Tuhan campur tangan dalam dana yang dibutuhkan sehingga semua dapat jalan dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu. Kami yakin akan campur tangan Tuhan, pembelaan Tuhan atas gereja ini. Kirimkan jiwa-jiwa yang baru, kirimkan orang-orang yang hebat, orang-orang kuat, orang yang pintar, orang yang cerdas yang Tuhan tanamkan untuk bersama dengan kami dan gereja ini. Sehingga gereja ini milik Tuhan akan maju dan berkembang untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa dan menaruhkan gereja ini ke dalam tangan Tuhan. Kalau demikian saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, arahkanlah imanmu kepada Tuhan. Kembali kita melakukan segala aktivitas kita dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan Roh Kudus tetap tinggal menyertai kita saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami terima seluruh berkat Tuhan dan kami akhiri ibadah live streaming kami hari ini, Minggu 1 Mei 2022. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan amin. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Sampai jumpa lagi di ibadah live streaming minggu depan. Salam bagi kita semua.